Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurah keridhaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas atau belajar tentang perguruan Muhammadiyah. Pada bab pertama, perguruan Muhammadiyah, akan kita pelajari tentang sejarah perguruan Muhammadiyah. Jadi sejarahnya itu dimulai dengan adanya seorang ulama besar di tanah Jawa, seorang pembaharu Islam dari tanah Jawa yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana nama Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tidak asing lagi bagi umat Islam yang ada di Indonesia pada saat itu. Beliau adalah orang yang asli Kauman Yogyakarta, di mana Kauman itu adalah tempat di mana banyak santri-santri, banyak kaum-kaum, banyak orang-orang yang mempunyai ilmu-ilmu agama. Itu di desa Kauman, Yogyakarta. Dahulu Kiai Haji Dahlan itu lahir dari bapak, ya, seorang ulama juga yang bernama Kiai Haji Abu Bakar, dan ibunya adalah Siti Aminah. Sebelum menjadi menggunakan nama Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini sebenarnya mempunyai nama asli yaitu Muhammad Darwis. Nah, pada saat remaja, jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan ini melakukan ibadah haji, kesempatan untuk ke Mekah setelah menikah dengan Siti Walidah. Tapi ada yang menyatakan bahwa menikah dengan Siti Walidah itu setelah pergi ke Mekah. Jadi setelah pergi ke Mekah baru menikah dengan Siti Walidah atau yang bisa dikenal dengan Nyai Ahmad Dahlan. Jadi dahulu perjalanan ke Mekah itu tidaklah singkat seperti sekarang, cuman beberapa puluh jam saja. Dahulu karena transportasi yang digunakan untuk pergi ibadah haji adalah kapal laut, jadi sekitar 2 bulan waktu perjalanan. Kemudian setelah sampai di Mekah, beliau bergegas ya untuk menunaikan haji dan juga menyempatkan diri belajar kepada para ulama yang ada di Mekah tersebut. Jadi banyak. Jadi karena terlalu lama ya, perjalanan dari Indonesia ke Mekah, maka kesempatan saat di Mekah itu tidak hanya digunakan untuk pergi ibadah haji saja, tetapi untuk menuntut ilmu agama, untuk menempa pendidikan. Nah, jadi ada 2 nilai saat Kiai Haji Dahlan di Mekah. Nah, yang pertama itu Kiai Haji Dahlan itu atau Muhammad Darwis itu diberi nama oleh perguruannya, yang mana perguruannya ini dalam hal ini adalah gurunya yaitu Sayyid Bakri Syatta. Kenapa jadi diberi nama Ahmad Dahlan? Agar Muhammad Darwis ini mewarisi pemikiran Ahmad Ibn Zaini Dahlan yang merupakan seorang tokoh ulama yang disegani dan terkenal di Mekah pada saat itu. Kemudian nilai yang kedua, pengetahuan dan pengalaman selama di Mekah semakin bertambah tinggi, baik keilmuannya, baik wawasannya, dan juga yang lebih penting lagi adalah ilmu agama beliau. Di Mekah juga beliau terpengaruh oleh 2 pemikiran yang terkenal pada saat itu, yaitu Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho, seorang pembaru Islam dari Mesir. Kemudian setelah pulang ke Indonesia, beliau mengajar ngaji para santri di musola.
sekarang diberi nama Langgar Kidul Kiai Haji Ahmad Dahlan. Musolanya tuh tepat di rumah, di depan rumahnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, para santri itu menjadi asisten pribadi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian juga selain itu Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan agama Islam di Masjid Agung Kauman atau Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Selain mengajar agama Islam di Masjid Agung atau Masjid Gede, beliau juga melaksanakan gerakan pendidikan yang pada waktu itu di Indonesia terdapat hanya ada 2 sistem pendidikan, yaitu pondok pesantren tradisional dan juga sekolah modern, sekolah Belanda. Apa bedanya? Jadi pondok pesantren tradisional ini itu kalau belajar itu secara penglihatan kita itu tidak ada kursi, jadi hanya itu dalam bahasa Banjarnya itu baampar atau lesehan saja. Sedangkan di sekolah Belanda itu ada meja, ada kursi, ada papan tulis dan lain sebagainya. Nah, karakteristik yang berada atau yang terdapat di sekolah-sekolah Belanda itu ditiru dan dimodifikasi oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi beliau membuat sekolah yang namanya Madrasah Diniyah Islamiyah di musola tersebut atau di musola beliau tersebut diberikan meja, diberikan bangku, papan tulis, kemudian juga ilmu-ilmunya bukan hanya ilmu agama, juga ilmu-ilmu yang lain ya, matematika, bahasa Inggris dan lain sebagainya. Jadi pendidikan atau lembaga pendidikan yang dibikin atau didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah kolaborasi antara pesantren, pondok pesantren dengan sekolah Belanda. Jadi ada nilai-nilai Islam, kemudian juga hal-hal yang berbau kemajuan itu dimodifikasi, ditiru oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, kemudian fungsi perguruan Muhammadiyah. Di perguruan Muhammadiyah atau sekolah-sekolah Muhammadiyah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah itu sebenarnya memiliki 4 fungsi. Yang pertama itu pendidikan. Ya, tentu saja perguruan Muhammadiyah itu memiliki fungsi utama, yaitu pendidikan. Pendidikan itu dapat diartikan sebuah proses untuk membuat atau merubah perilaku peserta didik dari yang biasa-biasa saja atau dari hal yang buruk menjadi ke hal yang lebih baik lagi. Nah, dari yang negatif ke arah yang positif. Jadi adanya perubahan perilaku itu namanya pendidikan, mendidik. Kalau ada perubahan perilaku dalam suatu peserta didik ya, misal kalian belajar ke Muhammadiyah, sebelum belajar ke Muhammadiyah begini, kemudian sesudah belajar ke Muhammadiyah agak lebih baik, maka itu pendidikan itu bisa disebut sukses. Kemudian yang kedua yaitu pelayanan. Jadi perguruan Muhammadiyah atau lembaga pendidikan Muhammadiyah itu juga berfungsi sebagai pelayanan, yaitu melayani umat. Seperti yang ada di film Sang Pencerah itu, di Kiai Haji Dahlan menyuruh para murid-muridnya untuk mencari anak-anak, mencari anak-anak yang ada di jalan-jalan, di emper-emperan jalan, kemudian dibersihkan, dimandikan, diberi makan, kemudian diberi pakaian, kemudian baru diberikan pendidikan. Jadi sekolah-sekolah atau perguruan Muhammadiyah itu identiknya seperti itu. Tidak memandang status sosial, status ekonomi, tidak memandang ras ya. Bahkan juga tidak memandang agama. Bagi siapa yang ingin belajar di sekolah Muhammadiyah tetap menerima. Tetap menerima karena berupa pelayanan. Makanya kalau sekolah Muhammadiyah, misal SMP Muhammadiyah 1 Banjarbaru ya, sekolah kita sendiri, kalau ada peserta didik atau murid-murid yang
sama seperti kalian ya, tidak mampu segala macam itu, maka diusahakan oleh sekolah itu dapat dibantu, entah dari sekolah sendiri atau dari luar sekolah seperti dari lembaga misalkan itu Sodako Muhammadiyah atau Lajismu Banjarbaru, untuk memberikan beasiswa, memberikan pelayanan pendidikan ya. Jadi cukup banyak ya yang telah diberikan oleh perguruan Muhammadiyah itu pelayanan. Kemudian yang kedua yaitu dakwah. Dakwah itu berasal dari kata da'a ya da'u, dakwatan. Jadi artinya itu mengajak apa, yaitu amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari perbuatan yang mungkar, mengajak kepada hal positif, mencegah daripada hal yang negatif. Nah itu dakwah. Jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah, lembaga pendidikan Muhammadiyah itu hendaknya dakwah ya, minimal dakwah kepada guru-guru, murid-murid dan yang ada di lingkaran sekolah tersebut. Jadi kalau misal guru bekerja di sekolah Muhammadiyah, maka guru itu harus mendapatkan dakwah Muhammadiyah. Dari yang mungkin sholat subuhnya di rumah menjadi sholat subuhnya di masjid. Begitu juga dengan anak-anak dari yang sholat zuhurnya belangkambingan atau sholat wajibnya belangkambingan, kalau sekolah di sekolah Muhammadiyah maka lebih teratur, minimal ketika dia sekolah, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Tapi lebih baik lagi kalau selain jam sekolah juga ada perubahan perilaku, dakwah itu. Nah kemudian yang terakhir yaitu fungsi perguruan Muhammadiyah adalah kaderisasi atau perkaderan. Kaderisasi ini dapat kita artikan sebagai mempersiapkan kader-kader atau penerus apa? Itu ada 3, penerus persyarikatan ya, kader persyarikatan, kemudian kader umat dan kader bangsa. Dimana kader umat dan kader bangsa ini juga harus membawa misi, visi dan tujuan Muhammadiyah. Nah, jadi sekolah-sekolah Muhammadiyah itu harus melahirkan kader, baik itu dengan organisasi otonomnya ya. Di sekolah kita ada 3 itu yang luar biasa kan, 10 Waton, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, dan juga Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Nah jadi itu adalah yang harus dilakukan oleh perguruan Muhammadiyah, yaitu kaderisasi. Jadi harus melahirkan kader yang seperti apa, itu yang ideologis, yang mempunyai pemahaman dan dapat mewujudkan cita-cita Muhammadiyah. Alangkah baiknya juga mewujudkan tujuan Muhammadiyah, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benar. Baik, untuk pada hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan evaluasi ketika kita tatap muka lewat aplikasi Zoom. Demikian, nasrun minallahi wa fathun qarib. Marilah kita tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.